Baik, di sini kita akan membahas kisi-kisi soal PTS kelas 10 tahun 2026. Nanti soalnya ada 30, cuma nanti di kisi-kisi sekitar 20 saja. Karena yang lainnya itu sama semua tentang trigonometri dan bahkan kebanyakan itu tentang trigonometri. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Nah, kalian harusnya sudah hafal ya. Sudut istimewa tabel 0 derajat sampai 90. Kita tahu nih, sin 60 itu nilainya setengah akar 3, atau kalau dibilang ganda nggak ada setengah akar 3 penulisan seperti ini, bisa aja akar 3 per 2 sama aja. Kemudian soal nomor 2, operator produksi hendak melakukan pemotongan selat besi sudah standar pabrik jika sudut yang memenuhi standar minimal cos 60 maka dikonversikan menjadi bentuk lain senilai dengan cos 60 berarti itu nilainya setengah. Ya, harus hafal ini materi hafalan. Kemudian soal nomor 3 ini berkaitan sama sudut istimewa juga dan di luar 90 derajat. Maka kalian harus sudah hafal aturan genap dan ganjil. Saya sarankan aturan genapnya saja yang dihafalkan atau yang dipahami. Walaupun aturan ganjil juga wajib dipahami. Oke, soal nomor 3. Nilai dari sin 30 ditambah tan 225. Oke, sin 30 nilainya setengah ya, aman. Tan 225 ini kan letak di kuadran berapa? Itu kuadran 3. Nilai kuadran 3 untuk tan itu positif. Nanti dilihat lagi ya catatannya. Nilai trigonometri pada masing-masing kuadran. Cos 240 itu juga kuadran 3 karena kuadran 3 itu 180 sampai 270. Nilai kuadran 3 untuk cos itu negatif. Karena yang positif kuadran 3 hanya tan sama cot. Berarti kalau cos nilainya nanti negatif. Oke. PR-nya di sini mencari tan 225. Oke, tan 225 kita pakai aturan genap lebih dekatnya ke 180. Berarti kita pakai 180 ditambah supaya 225 itu ditambah 45. Aturan genap tan tetap tan, ambil belakangnya saja. Tan 45 nilainya 1. Berarti ditambah 1. Dikurang cos 240. Cos 240 pakai aturan genap juga. Berarti hapus sebelah sini. Cos 240 misalkan di sini cos 240 pakai aturan genap yaitu cos 180 lebih dekatnya ya. Ditambah supaya 240 tambah 60. Ambil belakangnya saja. Mau nanti dikurang, mau ditambah tetap ambil angkanya saja. Cos 60 itu setengah. Karena dia di kuadran 3 berarti min setengah. Ya, artinya min setengah. Ini setengah ditambah 1 min ketemu min tambah setengah. Setengah tambah setengah 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ini jawabannya. Oke, kemudian soal nomor 4. Ini bukan bentuk derajat lagi tetapi perbandingan ya. 3 per 3. Pokoknya kalau pecahan berarti perbandingan. Maka langkah pertama kalian menggambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Patokan sudutnya misalkan taruh di sini, berarti kalau patokan sudut atau tumpuan sudutnya di sini, maka akan berlaku ini sebagai sisi depan, ini samping, ini sisi miring. Nah, yang diketahui itu sin B, berarti ini sudut B-nya, nilainya itu 3 per 5. Kita tahu, kalian juga sudah hafalin sin itu demi, kosami, dan sebagainya. Berarti sin itu D, nih. Berarti ini depan, sebagai depan itu nilainya 3, 5 sebagai sisi miring. Kita masukkan ke gambar. 3 sebagai sisi depan, miring 5. Berarti yang belum ada, betul, sisi samping. Berarti kita nyari samping. Mencari samping atau depan selalu dikurangi, yaitu yang terpanjang kuadratin kurangi sisi satunya lagi, yaitu 3 dikuadratin. 5 kuadrat 25, kurangi 3 kuadrat 9, 25 kurangi 9, 16. Akar 16, 4. Oke. Tinggal kita ngitung cos B. Cos B berarti cos itu sami. Sami bagi miring. Sampingnya ketemu tadi 4, miringnya 5. Ini jawabannya. Oke. Kemudian soal nomor 25. Sama halnya dengan soal nomor 4 ya. Berarti kita gambar segitiganya terlebih dahulu. Kita siku-siku. Misalkan di sini siku-siku di titik M. Kemudian cos L berarti ini L-nya. Oke. Maka depannya ini, sampingnya sini, miringnya yang miring ini. Oke. Kemudian di soal diketahui itu nilai cos. Cosnya itu 5
5/13. Oke. Kos sendiri kita mau angka 5 sama 13 mau masukin ke gambar. Berarti harus kita identifikasi 5 itu sebagai apa, 13 sebagai sisi mana. Kos itu sami. Berarti sanya sampingnya 5, miringnya 13. Ini 5, miringnya 13. Berarti yang belum ada sisi depannya. Kita nyari sisi depan. Depan ataupun miring dikurang. Itu yang terpanjang dikuadratin, kurangi sisi satunya lagi kuadratin. 13 dikuadratin itu hasilnya 169 kalau tidak salah. 169 dikurangi 5 kuadrat itu 25. Ini hasilnya 144 ya pengurangannya. Akar 144 12. Berarti tinggal kita mencari tan. Nah, tan itu nilainya atau konsepnya D per sa, desa. Depannya ketemu 12, sampingnya ketemu 5. Ini jawabannya. Gampang ya. Oke, soal nomor 6 juga sama. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku. Ya, di titik P. Tan R, berarti patokannya sudut R. Maka ini depan, ini samping, ini miring. Oke, tan R. Tan R nilainya itu 7/24. Tan itu kita mau masukin ke gambar nih angka-angkanya. Tan itu desa. Berarti depannya 7, sampingnya 24. Yang belum ada apanya nih? Ya, betul, yang belum ada sisi miringnya. Untuk mencari sisi miring itu ditambah. Kalau tadi depan atau samping dikurang, ini ditambah, yaitu dua sisi dikuadratin ditambahkan. 24 kuadrat itu 576 tambah 7 kuadrat 49. Jumlahin itu 625. Oke, 625. Akar 625 ya 25. Pertanyaannya adalah sin R. Sin itu rumusnya atau konsepnya D mi. Oke, depan miring, depannya 7, miringnya 25. Sudah dapat jawabannya. Gampang ya. Oke, soal nomor 7. Sebuah segitiga MNO siku-siku di titik M. Oke, bedanya dengan soal sebelumnya, di sini dia nomor 7 itu ada letak kuadran 2. Kok ada minus? Karena nilai kuadran 2 untuk cos itu kan minus, ya enggak? Silakan dibuka catatannya. Oke. Sama, ini bentuknya pecahan, kita gambar lagi segitiga siku-siku. Sekarang saya coba bedain patokan sudutnya enggak di bawah. Saya taruh di atas ini. Siku-siku di titik M. Ini cos O, berarti ini O. Berarti depannya yang mana ya? Depannya patokannya kan sini udah pindah nih. Berarti ini depannya. Ini samping. Ini miring. Depannya patokan artinya ya. Nah, diketahuinya apa? Cos. Cos O-nya berapa? 7/25. Minnya nggak usah dilibatkan ya, karena dia hanya menyatakan letak kuadran saja. Cos, kita mau masukin ke gambar nih angka 7 sama 25. Berarti kita identifikasi. Cos itu sami. Berarti 7 sebagai sa, 25 sebagai mi. Nah, ini 7, ini 25. Berarti yang belum ada apanya? Depannya, betul. Mencari depan sama halnya yang tadi dikurang. Yang terpanjang kuadratin dikurangi sisi yang lain. 25, 625 kurangi 7 kuadrat 49. 625 625 kurangi 49 hasilnya 576. Akar 576 itu 24. Oke, pertanyaannya adalah mencari sin O. Sin, dan dia nilainya kuadran 2. Sin di kuadran 2 nilainya itu positif, berarti nggak usah dikasih minus-minus. Sin itu demi, depannya 24, miringnya 25. Ini jawabannya, nggak usah dikasih minus karena nilai kuadran 2 untuk sin positif. Sekarang ke soal nomor 8. Seorang QC sedang mengecek produk mobil yang diuji kelayakannya. Namun terdapat temuan bahwa sudut pengambilan
sebuah mesin A sebesar 30 derajat. Jika dikonversikan ke bentuk tangan, maka sudut tersebut senilai, oke, artinya itu 30 itu dimasukkan ke nilai tangan, berarti tan 30. Nilainya berapa tan 30? 1/3 akar 3. Atau kalau dibilang ganda-ganda bentuk kayak gini, penulisan yang lain yaitu akar 3/3. Hafalan semua ya ini ya materinya ya. Oke, soal nomor 9. Sebuah pabrik produksi logam yang akan diekspor untuk mencapai target produksi pabrik tersebut menggunakan mesin A dan B. Mesin A memproduksi logam jenis monel. Oke, campuran Ni sebanyak 2/100 berarti 200 dan tembaga atau Cu. Oke, ini di sini ada 2 logam yang akan diproduksi ya. Ada 2 logam. Oke, kita bikin tabelnya dulu. Ada 2 logam. Yang pertama itu monel. Kemudian kupronikel. Yang terakhir ada ya, cuma ada 2. Yaitu ya mesin A mesin B nggak ngaruh, atau kalau mau tetap pakai mesin A mesin B juga nggak apa-apa. Oke, ini sebagai nikelnya, kebutuhan nikelnya, ini sebagai tembaganya. Untuk monel itu kebutuhannya nih, jenis monel campuran Ni-nya itu 2/100-an berarti 200. Oke, monel itu butuh Cu2 kan, Cu juga yaitu Cu-nya sebanyak 1/100-an berarti 100. Kemudian mesin B itu kupronikel nih, campuran tembaganya 6, tembaga berarti Cu 6/100 600, harus hati-hati ya. Nikel 4/100 400. Kemudian di sini dia bilang jika jumlah nikel yang tersedia, berarti ini tersedia atau persediaan atau kapasitas sebanyak 200 tersedia. Kalau tersedia itu kan artinya maksimum, kurang dari atau 2000, kurang dari sama 2000. Kemudian paling sedikit nih tembaganya paling sedikit, berarti kan minimum ya nggak, lebih dari 3200. Nah, tinggal bikin model matematika. Yaitu caranya, cara membacanya itu tergantung letak kapasitas tersedia atau kapasitas. Karena kapasitas letaknya di bawah, paling bawah, berarti bacanya dari atas ke bawah. Ini monel sebagai X, kupronikel sebagai Y. Jadi jawabannya 200, atau langsung nolnya dicoret ya. Langsung nolnya coretin aja nih. Nolnya coretin aja, coret 2, coret 2, coret 2, coret 2, coret 2, coret 2. Jadi angkanya lebih kecil. Jadi 2x tambah 4y kurang dari 20. Ini masih bisa disederhanakan ya nak. Kalau nanti soal nggak disederhanakan ya berarti ini jawabannya. Kemudian yang satunya lagi itu 1 sisa 1 berarti x plus 6y lebih dari 32. Bacanya dari atas ke bawah. Oke, terus butuh tambahan x lebih dari 0, y lebih dari 0. Ini aksesoris wajib x dan y-nya. Ini jawabannya. Jadi nanti penulisannya 2x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Jadi koma x plus 6y lebih dari sama dengan 32, koma x lebih dari 0, jadi koma y lebih dari 0. Ini jawabannya. Oke. Untuk soal nomor 10 dan seterusnya kita akan bahas di part berikutnya. Oke, terima kasih.